Yesus di hari kebangkitannya mau Petrus juga mengalami kebangkitannya. Dan saya percaya Tuhan yang sama hari ini mau saudara dan saya juga mengalami kebangkitannya. Kita bisa bangkit dari keterpurukan kegagalan masa lalu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi ini kita bersukacita, kita bersyukur, kita bahagia, kita bergirang karena kita mengingat Jumat Agung. Boleh ada kesedihan, kita mengingat Yesus dipukul, Yesus dihina, bahkan Yesus mati. Tapi hari ketiga kemarin kita mengingat Yesus bangkit. Amin. Yesus menang dan kemenangannya bukan hanya miliknya, tapi kemenangannya juga milik orang-orang yang percaya kepadanya. Di hari kebangkitan Yesus, di mana murid-murid mengunjungi kubur Yesus dan kemudian malaikat berkata di dalam Lukas 24, dikatakan ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Yuk kita lihat Lukas 24 ayat 6 dan 7 dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, itu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Pernahkah kamu merasa semuanya sudah berakhir? Sudah mati? Tanda kutip maksudnya, sudah mati, sudah berakhir, sudah di titik nol. Saya mau katakan Tuhan kita pernah, Yesus kita pernah dihina, dipukul, ditinggalkan, bahkan mati. Tapi ingat hari ketiga dia bangkit. Kebangkitan Yesus menjamin kita yang percaya Yesus bisa bangkit dari setiap keterpurukan, dari setiap tanda kutip kematian kita. Kita bisa bangkit karena Yesus sudah bangkit. Dan saya mencatat beberapa hal kita bisa bangkit. Yang pertama, kita bangkit dari masa lalu yang gelap. Kita bisa bangkit dari kegagalan masa lalu, kesalahan masa lalu. Petrus kita ingat waktu Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus bukan satu kali, bukan dua kali, tapi 3 kali. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan ini hal yang membuat Petrus sangat menyesal. Ini kegagalan buat Petrus dan mungkin dia mengingat itu. Beberapa hari itu dia mengingat itu. Tapi pada hari ketiga, di hari Yesus bangkit, Yesus mau Petrus tidak berjalan dalam keterpurukannya, tidak berjalan dalam kegagalannya. Yesus mau Petrus bangkit, sehingga Yesus menjumpai Petrus di Laut Tiberias dalam Yohanes 21. Dan Yesus meeting berdua dengan orang yang gagal setia, gagal untuk bisa mengakui gurunya di hadapan banyak orang. Tapi Yesus tidak mau Petrus terpuruk terus-menerus hidup dari kegagalan masa lalu. Yesus di hari kebangkitannya mau Petrus juga mengalami kebangkitannya. Dan saya percaya Tuhan yang sama hari ini mau saudara dan saya juga mengalami kebangkitannya. Kita bisa bangkit dari keterpurukan kegagalan masa lalu. Dan kemudian waktu meeting berdua, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kedua kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi dalam setiap pertanyaan, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam perkataan itu Yesus sedang menyatakan, kamu bisa bangkit. Jangan ingat kegagalan hari yang lalu. Lupakan itu, melangkah, kamu bisa bangkit. Karena aku sudah bangkit, kamu juga harus bangkit. Dan ketiga kalinya di ayat 17, Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah kebangkitannya, Yesus mau murid-muridnya juga bangkit. Yesus mau Petrus bangkit. Dan kita tahu kemudian Petrus bangkit. Petrus menjadi tokoh iman, bahkan bisa dianggap pemimpin gereja. Petrus bangkit dari kegagalannya. Mungkin kau mengalami ada beberapa kegagalan yang kau ingat-ingat terus.
Tuhan mau hari ini di hari kebangkitan Yesus, kita mengingat kemarin Yesus bangkit dari kegagalan masa lalu, dan percaya Tuhan punya rencana indah. Di dalam dirimu ada kuasa kemenangan, epic comeback ada di dalam dirimu. Yesus yang bangkit ada di dalam dirimu. Lalu kita bisa bangkit dari luka dan kehilangan. Luka dan kehilangan. Kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 16, Maria Magdalena mengunjungi kubur itu. Dan kemudian di sana tidak ada jasad Yesus, di sana tidak ada tubuh Yesus, dan Maria bersedih. Lalu kemudian ada seorang sosok yang bertanya, "Mengapa engkau bersedih?" Dan Maria berpikir itu adalah penjaga taman. Lalu Maria berkata, "Tuhanku diambil orang." Dia bersedih. Lalu kemudian orang itu adalah Yesus sendiri. Pribadi itu adalah Yesus yang menjumpai Maria. Dan Yesus berkata, "Rabuni." Kemudian Yesus berkata, "Jangan kau bersedih." Dan kemudian Maria menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dan kemudian rasa kehilangan, rasa duka berubah menjadi sukacita. Maria bersukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Dan saya percaya kehilangan, luka di hari yang lalu, satu firman Tuhan, satu perkataan Tuhan bisa mengubah setiap kesedihan menjadi sukacita yang besar. Karena kita percaya Yesus sudah bangkit. Dan karena Dia hidup, ada hari esok buat setiap kita. Karena Dia hidup, ada kemenangan buat setiap kita. Ada harapan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dan kita bisa bangkit tadi dari masa lalu kita, dari luka dan kehilangan. Kemudian kita juga bangkit dan melangkah untuk masa depan yang lebih baik. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, 13, 14, tapi saya persingkat dari apa yang saya mau bagikan buat saudara. Rasul Paulus berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya." Ayat 14, "Dan berlari kepada tujuan." Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ketika kita mengenal bahwa Yesus kita bangkit, bahwa di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan, dan Yesus ada dalam kita, artinya dalam kita ada kuasa kebangkitan. Kita mengerti Tuhan punya tujuan ilahi buat hidup kita. Hidup kita tidak di sini-sini saja, hidup kita tidak gini-gini aja, rohani kita tidak gini-gini aja. Rohani kita akan mencapai tujuan yang Tuhan mau buat hidup kita. Hidup kita akan jadi lebih baik. Karenanya kebangkitan Yesus membuat kita melangkah lebih jauh dalam iman, melangkah lebih jauh dalam harapan, melangkah lebih jauh dalam tujuan Tuhan buat hidup kita. Kita tidak diam di tempat. Karena Yesus bangkit, maka kita juga melangkah lebih jauh. Tidak ada harapan yang terkubur, tidak ada mimpi yang terkubur, masa lalu yang terkubur. Maksud saya kegagalan menyebabkan harapan itu terkubur. Tapi Yesus bangkit dari kubur, dan saya juga bangkit. Saya juga mengalami kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, kamu juga bangkit. Bukan nanti, tapi sekarang, saat ini. Ketika Morning with the Word disampaikan dengan tema kebangkitan Yesus, maka engkau juga bisa bangkit hari ini. Bangkit dari keterpurukanmu, bangkit dari luka dan rasa kehilangan, bangkit dan miliki pemahaman bahwa Tuhan punya tujuan ilahi di depan, melangkah lebih jauh. Roma 8 ayat 11 katakan seperti ini, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu." Alkitab berkata diam di dalam kamu. Saudara boleh cek bahasa aslinya diam. Dia selalu ada dalammu. Ada kuasa kebangkitan yang diam di dalam kamu. Kamu hanya perlu menyadarinya, dan kamu setuju ada kuasa kebangkitan di dalammu, dan kau harus bangkit hari ini. Dari semua kesedihanmu, bangkit. Dari semua putus asamu, bangkit. Dari semua kegagalanmu, bangkit. Maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Karena Yesus bangkit, kita tidak didefinisikan oleh masa lalu kita. Karena Yesus bangkit, kamu tidak dikalahkan oleh luka dan rasa kehilangan. Karena Yesus bangkit, kamu tidak ditinggalkan. Tuhan punya tujuan ilahi, sehingga kamu bisa melangkah bersama kuasa kebangkitan yang ada di dalammu.
Puji Tuhan, karena Yesus memiliki epic comeback. Seterpuruk apapun kejatuhanmu, semati apapun keadaanmu, di dalam dirimu ada kuasa kebangkitan. Dan saya menaruh iman, di momen-momen kita mengingat Yesus bangkit, ada kebangkitan di kerohanianmu, ada kebangkitan di kesehatanmu, ada kebangkitan di keharmonisan rumah tanggamu, ada kebangkitan di masa depan anak-anakmu, ada kebangkitan di keuanganmu, ada kebangkitan di seluruh aspek hidup kita. Ada comeback di hidup kita. Yesus comeback dan kamu juga comeback. Yesus epic comeback dan kamu juga bisa mengalami epic comeback. Puji Tuhan, pagi ini bersukacita, bangkitkan imanmu, bangkitkan harapanmu lagi, dan mulai melangkah hadapi masalahmu, hadapi tantanganmu. Ingat, di dalam dirimu ada kuasa kebangkitan, dan kuasa kebangkitan Yesus membuktikan kemenangan. Kemenangannya bukan hanya milik Yesus, tapi kemenangannya juga milikmu. Jadi buat setiap masalah tantangan yang kau hadapi, ujungnya bukan engkau terpuruk, ujungnya engkau bangkit dan melihat kemenangan. Haleluya. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, serap, pegang, peluk erat. Kuasa kebangkitan ada dalam diri kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur, kami mengingat Yesus sudah bangkit. Di dalam diri kami ada kuasa kebangkitan, ada kemenangan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan pagi ini. Mereka mau pergi melangkah, bekerja, beraktivitas. Kuasa kebangkitan Yesus menyertai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah bangkit menjadi kuat, yang susah bangkit memiliki penghiburan dari Tuhan, bahkan dapat kelegaan. Yang berdoa bangkit dengan iman dan percaya bahwa doa dijawab, doa dikabulkan indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya percaya kuasa comeback ada dalam diri saya, dan saya akan lihat comeback yang luar biasa dari hidup saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.